Sejarah permusuhan konflik India-Pakistan. Konflik ini telah berlangsung selama beberapa dekade, dengan akar yang dalam sejarah dan politik kedua negara. Sejak merdeka pada tahun 1947, India dan Pakistan terjebak dalam persaingan sengit, yang dimulai dengan pembagian wilayah yang penuh kekerasan dan migrasi massal. Dipicu oleh perselisihan wilayah dan ketegangan agama, kedua negara ini telah mengalami banyak konflik dan ketidakstabilan. Perselisihan ini seringkali berakar pada perbedaan agama antara mayoritas Hindu di India dan mayoritas Muslim di Pakistan. Inti dari konflik ini adalah Kashmir, yang diklaim oleh kedua negara dan menjadi titik api kekerasan yang terus-menerus. Wilayah ini telah menjadi medan pertempuran utama, dengan banyak korban jiwa di kedua belah pihak. 3 perang besar dan perlombaan senjata nuklir telah mendefinisikan hubungan mereka, menciptakan ketegangan yang terus-menerus dan ancaman terhadap perdamaian regional. Memberikan bayangan panjang atas stabilitas kawasan. Setiap upaya untuk mencapai perdamaian seringkali digagalkan oleh insiden-insiden baru yang memperburuk ketegangan. Konflik Kargil tahun 1999 membawa mereka sangat dekat dengan perang terbuka. Pertempuran ini menunjukkan betapa rapuhnya perdamaian antara kedua negara. Meskipun ada upaya untuk memperbaiki hubungan, serangan teroris yang ditelusuri kembali ke kelompok-kelompok yang berbasis di Pakistan telah menggagalkan proses perdamaian. Setiap kali ada harapan untuk dialog, serangan baru seringkali menghancurkan kemajuan yang telah dicapai. Eskalasi permusuhan baru-baru ini, yang ditandai dengan serangan udara lintas batas, merupakan babak baru yang berbahaya dalam konflik yang panjang dan berdarah ini. Ketegangan ini tidak hanya mempengaruhi kedua negara, tetapi juga stabilitas kawasan Asia Selatan. Pada pagi hari tanggal 7 Mei 2025, dunia terbangun dengan berita bahwa India telah melancarkan serangan udara terhadap sasaran di dalam Pakistan. Serangan ini terjadi setelah ketegangan yang meningkat selama beberapa bulan terakhir antara kedua negara. Para pejabat India mengklaim serangan itu merupakan tindakan pencegahan yang bertujuan untuk mengganggu infrastruktur teroris. Mereka menyatakan bahwa informasi intelijen menunjukkan adanya ancaman yang akan segera terjadi dari kelompok militan yang berbasis di Pakistan. Jet-jet Angkatan Udara India melintasi garis kontrol dan menyerang beberapa lokasi di Kashmir yang dikelola Pakistan. Serangan ini menargetkan kamp-kamp pelatihan dan gudang senjata yang diduga digunakan oleh kelompok teroris. Pemerintah India menyatakan bahwa serangan itu bersifat non-militer klaim yang dibantah oleh Pakistan. Pakistan menuduh India melakukan agresi militer yang tidak dapat diterima dan berjanji untuk membalas. Serangan tersebut, yang pertama oleh India di wilayah Pakistan sejak 1971, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh wilayah. Warga sipil di kedua sisi perbatasan merasa cemas dan takut akan eskalasi lebih lanjut. Keputusan India untuk mengambil tindakan militer di dalam Pakistan, sebuah negara yang memiliki senjata nuklir, merupakan eskalasi yang signifikan. Banyak yang khawatir bahwa ketegangan ini dapat memicu konflik yang lebih luas dan berbahaya. Para pemimpin dunia bergegas untuk mengatasi krisis tersebut, mendesak kedua belah pihak untuk menahan diri. Mereka menyerukan dialog dan diplomasi untuk meredakan situasi dan mencegah terjadinya perang besar di kawasan tersebut. Pakistan, yang terhuyung-huyung akibat serangan udara India, bersumpah akan memberikan tanggapan yang setimpal. Dalam beberapa jam setelah serangan, militer Pakistan mulai merencanakan serangan balasan. Militer Pakistan mengerahkan jet-jet tempurnya untuk mencegat pesawat India. Jet-jet tempur ini dilengkapi dengan teknologi terbaru dan pilot yang sangat terlatih. Dalam pertempuran udara berikutnya, pertempuran sengit meletus di langit Kashmir. Kedua belah pihak menunjukkan keterampilan dan keberanian yang luar biasa. Pakistan mengklaim telah menembak jatuh 5 jet tempur India, yang menyebabkan kerugian besar bagi Angkatan Udara India, menandai kemenangan signifikan bagi Angkatan Udara Pakistan. Peristiwa ini dirayakan dengan penuh semangat di seluruh negeri. Jatuhnya jet-jet tersebut mengirimkan gelombang kejut ke seluruh lembaga pertahanan India. Para pejabat militer India segera mengadakan pertemuan darurat. Militer Pakistan merilis rekaman jet-jet yang jatuh dan pilot yang ditangkap, Komandan Sayap Abhinandan Varthaman. Rekaman ini menjadi viral dan menambah ketegangan. Situasi menjadi semakin tidak stabil,
dengan ketegangan yang meningkat di sepanjang perbatasan, dengan kedua belah pihak berada di ujung tanduk. Dunia menyaksikan dengan cemas, berharap agar konflik ini tidak berkembang menjadi perang skala penuh. Setelah jatuhnya 5 jet tempur India, para pemimpin Pakistan bergerak cepat untuk mengkonfirmasi peristiwa tersebut. Perdana Menteri Imran Khan menuduh India melakukan tindakan agresi telanjang. Juru bicara militer Pakistan memberikan rincian tentang jatuhnya jet-jet India. Dia mengkonfirmasi penangkapan Komandan Sayap Abhinandan Varthaman dan merilis video pilot yang ditangkap. Perdana Menteri Khan mengumumkan bahwa Varthaman akan dibebaskan sebagai isyarat perdamaian. Keputusan untuk membebaskan pilot yang ditangkap dipuji oleh komunitas internasional sebagai langkah menuju meredakan ketegangan. Dampak langsung dari bentrokan udara India-Pakistan diselimuti kabut perang. India mengakui jatuhnya 1 jet tempur MiG-21 Bison dan penangkapan pilotnya. Namun, India membantah klaim Pakistan yang telah menembak jatuh 2 jet India. Pakistan bersikeras bahwa mereka telah menembak jatuh 2 jet India dan menangkap 1 pilot. Klaim dan bantahan yang saling bertentangan membuat sulit untuk memastikan tingkat sebenarnya dari korban dan kerusakan. Kabut perang mengaburkan kenyataan di lapangan, membuat dunia bergulat dengan ketidakpastian. Reaksi dunia, seruan untuk ketenangan dan menahan diri. Komunitas internasional bereaksi dengan waspada, mendesak kedua belah pihak untuk menahan diri. Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan darurat untuk membahas situasi tersebut. Sekretaris Jenderal PBB mendesak kedua belah pihak untuk menghindari eskalasi apapun. Amerika Serikat menyerukan deeskalasi dan penyelesaian krisis secara damai. Tiongkok dan Rusia juga menyatakan keprihatinan dan menyerukan dialog dan diplomasi. Kashmir tong bubuk di ambang ledakan. Meningkatnya ketegangan baru-baru ini telah membawa Kashmir menjadi fokus utama. Kashmir, wilayah mayoritas Muslim, telah terbagi antara India dan Pakistan sejak 1947. Garis kontrol membagi wilayah tersebut tetapi merupakan batas yang keropos dan seringkali penuh kekerasan. Konfrontasi militer baru-baru ini telah meningkatkan kekhawatiran akan konflik yang lebih luas. Kehadiran senjata nuklir di kedua belah pihak menambah dimensi yang mengerikan pada konflik tersebut. Bayangan nuklir, kemungkinan yang mengerikan. Meningkatnya ketegangan antara India dan Pakistan membawa kenyataan mengerikan dari persenjataan nuklir mereka menjadi fokus. Kedua negara memiliki persediaan senjata nuklir yang mematikan, menimbulkan kekhawatiran akan konflik dahsyat. Momok perang nuklir telah menjadi kemungkinan yang meresahkan. Bahaya konflik nuklir diperburuk oleh kurangnya komunikasi dan kepercayaan antara India dan Pakistan. Komunitas internasional telah menyatakan keprihatinan yang mendalam, mendesak kedua negara untuk menahan diri dan terlibat dalam dialog. Jalan ke depan, dialog atau kehancuran. Saat debu mengendap, dunia menyaksikan dengan cemas, berharap ketegangan mereda. Jalan ke depan harus memprioritaskan diplomasi dan keterlibatan daripada postur militer. Komunitas internasional memiliki peran penting dalam memfasilitasi dialog antara India dan Pakistan. Menangani akar penyebab konflik, khususnya perselisihan mengenai Kashmir, sangat penting untuk perdamaian yang langgeng. Pilihan di hadapan India dan Pakistan sudah jelas, dialog atau kehancuran. Dunia menahan napas, berharap kebijaksanaan dan keinginan untuk perdamaian akan menang.